berkontribusi Iya, kepada Islam betul, dan betul, jadi betul. ada cita-cita saya mau jadi dokter gitu. Oh iya, sempat kuliah di kedokteran? Enggak, saya SMA ngambil biologi sengaja. Mm-mm. Dan saya daftar ke kedokteran, malah diterima di kimia. Saya kalau akhirnya ngambil tafsir hadis, ya terus tapi sempat ngambil 1 semester untuk diagnosa fisiologi, kemudian ngambil pendidikan tubuh nabawi kedokteran. Harusnya saya juga praktek, tapi udah ada ijazah prakteknya. Praktek Tibu Nabawi, ya herbal. Nggak saya pakai, Iya, saya pakai, iya, pakainya iya. udah ceramah juga. Iya, Masya Udah nggak Allah. sempet lagi. Jalannya Allah begitu ya Ustaz Iya, ya. betul, udah. Iya. Ini saya rekam ya Ustaz, teman-teman. Oh, Masya Bersama Allah. Ustaz Rahmat dari Iya. Baikuni dari Jawa Bandung, Barat, Bandung, Jawa Barat. Bawa mobil sendiri untuk dakwah. Bahkan dengar-dengar sampai Papua ini Ustaz. Iya, insya Allah. Bawa mobil itu tadi. Kalau Ya. mobil sampai Bali, Bali terus nyebrang kan ya. Bali, insya Allah berikutnya ke Lombok juga. Ke Lombok ini safari dakwah ya. Ya, insya Ya, Allah. kita memang butuh orang-orang kayak Ustadz yang tadinya niatnya menjadi dokter, malah sekarang dokter jiwa ya Ustadz ya, untuk menguatkan jiwa umat ya. Dokter Ya, rohani ya. ya dokter rohani. Karena sebenarnya penyakit itu kan lebih banyak dari rohani ya. Betul. Ya. Sabda Rasulullah itu kan dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau daging yang kalau baik baiklah semuanya, kalau buruk buruklah semuanya itu. Jadi rohaninya dulu yang harus. Terus dengar-dengar Ustaz lebih konsen pada Palestina ya. Kenapa Iya. Ustaz? Palestina ini akan pertama Palestina ini jantung dunia. Betul, betul. Ya, ada kata-kata dari Profesor Karl Haushofer, gurunya Adolf Hitler, yang mengatakan bahwa Palestina adalah jantung dunia. Secara geografis memang benar, karena Palestina menghubungkan benua Afrika, Betul. Eropa dan Asia. Semua benua dihubungkan sama Palestina. Kayaknya sudah diatur sama Allah itu ya. Betul. Ih, saya merinding Ustaz, Masya Allah. Maka di sanalah para nabi diutus. Oke. Dan 98% para nabi ini dari Bani Israel, lahir dan dibesarkan di Palestina. Dari Palestina menyebar ke seluruh dunia. Maka Allah menetapkan nanti di akhirat padang mahsyar kita itu adalah Palestina. Ya. Oh iya Ustaz, Masya Allah. Abdul Mahsyar wal Mahsyar kata. Ketika ditanya oleh Siti Maimunah, ya Rasulullah SAW, "Aftina fi Baitul Maqdis." Jika kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Abdul Mahsyar wal Mahsyar, bumi di mana manusia dan jin akan dihimpun setelah hari kebangkitan, dan bumi di mana manusia dan jin akan bertebaran ke surga, ke neraka, bertebaran, Mahsyar. Ya, kata Rasulullah SAW, itu wasul fi'h. Datangilah dia dan sholatlah di sana. Karena sholat fihi kalfi sholatin fi masjid. Sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 1000 kali sholat di Masjid lain. Dan yang menarik adalah bahwa ada 3 poros tauhid di muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram, itu titik tauhid untuk poros tauhid untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Dan yang kedua Madinah, ada Masjid Nabawi untuk Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Sementara Masjidil Aqsa untuk Imam Mahdi yang sebentar lagi akan datang insya Allah, dan sudah ada keyakinan saya. Dan dari Masjidil Aqsa inilah akan dibebaskan juga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari pengaruh Mulkan Jabariyah. Itu kata Rasulullah SAW, dan Palestina inilah yang Allah pilih sebagai pusat kebangkitannya, dan di Palestina inilah nanti umat Islam akan merayakan kemenangan di akhir zaman. Maka saya pilih Palestina, sehingga kata Rasulullah SAW, "Inna min khiri ahli al-ardi yawmaidin alladziina yuhajiruna ila bilati hijrah Ibrahim, summa yujahiduna fiha likimatil Islam wal izzatil muslim." Manusia yang terbaik imannya di akhir zaman adalah mereka yang hijrah kemudian berjuang untuk tegaknya Islam di Palestina. Di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim AS sampai wafat Nabi Ibrahim di Palestina bersama keluarga. Masya Allah, makanya mungkin ada hikmah di balik konflik yang nggak pernah berhenti. Rasul Allah tuh pengen lihat kamu tuh hamba-hambaku peduli nggak sih? Ya segalamu dibantai, pusat dunia kan semua sih. Ya Allah, Ustaz merinding saya, Masya Allah. Dan banyak orang Indonesia sendiri yang nggak paham, malah melecehkan, malah berfoto-foto ria sama mereka yang tidak menghasilkan apa-apa. Itu sangat menyakitkan. Benar ya Ustaz, kadang-kadang saya berpikir nggak perlulah orang yang beriman untuk peduli sama Palestina. Cukup dia punya hati apa enggak? Ya, kalau hatinya dari hewan saya nggak tahu gitu. Hewan aja lo ada rasa kasih sayangnya gitu loh. Apalagi manusia yang nggak peduli sama sekali gitu loh. Dan selalu menganggap itu urusan
negara lain. Ya, kita juga banyak yang susah kata mereka. Saya suka di sini membaca juga Ustaz, karena saya suka bicara tentang Palestina juga gitu. Iya. Ya, saya kebetulan saya aktif juga di politik juga Ustaz. Saya salah satu anak abah yang melintah gitu. Dan jemaah saya insya Allah Ustaz nggak usah takut, aman, damai, terkendali. Amin, insyaallah. Ngomong aja apa yang Ustaz pengen ngomong. Siap. Karena Dan kita satu arah. satu arah. Insyaallah. Karena kita inginkan perubahan ya Ustaz. Ya kita pengenkan perubahan dan apa namanya perubahan itu dimulai memang harus dari pemimpinnya ya Ustaz. Kalau pemimpinnya saja kita sudah salah pilih, kedepannya kita nggak tahu. Karena kezoliman yang paling besar itu adalah kezoliman pemimpin. Ya. Kalau rakyat kayak saya buat zolim nggak akan ada yang efek. Tapi kalau pemimpin buat zolim sedikit ada yang efeknya di seluruh dunia. Efeknya dunia akhirat. Iya Ustaz. Dan itu kan kontribusi Ustaz buat Palestina. Kalau buat Indonesia dalam negeri sendiri bagaimana nih Ustaz? Saya ingin ngobrol-ngobrol dikit. Iya. Pengalaman saya ke Palestina pertama kali bersama jamaah itu 2016. Beberapa bulan sebelumnya, tepat di bulan Ramadan 2015, terjadi peristiwa di mana ada 5 remaja penghafal Quran yang tinggal di Al-Aqsa, tinggal di Al-Quds. Itu ya orang-orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Itu mimpi di bulan Ramadan. Kalau tidak salah di hari Jumat. Mereka mimpi di malam Jumat. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan dalam mimpi itu Allah perlihatkan pasukan yang belum mereka kenal, jumlahnya banyak, dan kemudian di sana disebutkan bahwa muslimin inilah yang akan membebaskan kalian dari zona Yahudi dan akan mengembalikan izah umat Islam serta kemudian langsung pamor umat Islam. Mereka tidak kenal siapa mereka, tapi tiba-tiba kemudian diperlihatkan oleh Allah dan Rasulullah bahwa itulah muslim Indonesia. Masya Allah. Dan biasanya kalau udah mimpi Rasulullah nggak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Nggak ada bisa. Saya merinding Karena Masya setan nggak Allah. bisa. Nanti selalu kita bahas. Ya nanti tolong dibahas Ustaz biar Dan kita memang bisa tahu. dari sejarah perkembangan dan kebangkitan Islam dunia, cuma Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Masya Allah. Dan ini sudah saya tanyakan langsung pada guru-guru saya. Saya belajar pada para mujahidin Hamas yang kami ketemu di sana. Maka apa kata mereka ketika kita tanya tentang Indonesia, mereka mengatakan kami yakin Allah akan memilih Indonesia dan juga Nusantara, Malaysia, Brunei semuanya untuk memimpin kebangkitan Islam. Amin, amin ya Insya Allah. Itulah makanya kita bangga menjadi muslim Indonesia. Nah, maka wacana politik kita yang luar biasa babak belur segala. Iya betul. Ini merupakan cara Allah melakukan kelayakan, Iya. uji kelayakan. Iya. Layak betul. nggak nih? Layak nggak? Maka dikasihlah situasi Iya. seperti ini. Masa segitu aja nyerah? Ya, masa kamu nggak dipilih kamu ngambek, berjuang terus dong gitu loh. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah kita punya orang-orang yang masih Figur-figur. istiqomah, Iya, figur-figur yang istiqomah dan mereka konsen Iya. untuk mencintai kita dan kita mencintainya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada Allah takdirkan Iya. bagi orang-orang seperti ini untuk memimpin. Contohnya aja Abah kita lah. Iya Abah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk Abah memimpin Indonesia. Amin. Kita nggak tahu kedepannya Bersama-sama. bagaimana. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Yang penting anak-anak Abah dimanapun berada, yang pasti sudah tahu bagaimana perjuangan Siap. kita, babak belurnya kita. Yakinlah semua itu adalah cara Allah untuk menguatkan. Ini benar-benar insan kamil ya, insan Betul, pilihan insan pilihan. atau hanya omong-omong doang ya. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Barakallah Ustaz. sudah hadir di rumah Barakallahu. kami di Majlis Talim Arafah Sidoarjo. Insya Allah teman-temanku semua perjuangan baru akan dimulai. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz. Itu semua udah diatur?